Purbaya dan emak kita sama. Kadang, yang paling keras bekerja adalah yang paling jarang dipuji. Yuk, kita bandingin. Pernahkah kamu memperhatikan emak-emak di rumah? Di tanggal tua, uang sudah menipis. Tapi entah bagaimana caranya, meja makan tetap ada isinya. Anak-anak tetap bisa sekolah, listrik tetap menyala. Itulah keajaiban seorang ibu. Dan saya melihat keajaiban yang sama pada Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia kita. Emak-emak yang pintar tidak hanya pandai berhemat, dia juga tahu betul dari mana uang masuk dan kemana uang keluar. Dia yang paling pertama sadar kalau ada yang janggal. Ada pengeluaran yang tidak masuk akal, ada uang yang seharusnya masuk ke dompet, tapi entah kemana perginya. Maka dia berbenah. Dia rapikan satu persatu, dengan sabar, dengan teliti. Purbaya melakukan hal yang persis sama. Dia tahu bahwa masalah keuangan negara bukan hanya soal pengeluaran yang besar, tapi juga soal pemasukan yang belum optimal. Pajak yang bocor, bea cukai yang longgar. Potensi besar yang selama ini tidak tertagih dengan benar. Maka dia bergerak, memperbaiki sistem pengumpulan pajak, memperketat bea cukai, menutup celah-celah yang selama ini jadi tempat kebocoran uang negara. Bukan dengan cara yang keras dan gaduh, tapi pelan, sistematis, dan terukur. Hasilnya, penerimaan negara membaik, fiskal tetap seimbang. Indonesia tidak oleng meski ekonomi global sedang bergejolak di mana-mana. Persis seperti emak-emak yang berhasil membuat keuangan keluarga tetap aman, bukan karena gajinya besar, tapi karena dia cermat mengelola setiap rupiah yang masuk dan keluar. Yang lebih luar biasa lagi adalah sikapnya di depan publik. Emak-emak tidak pernah bilang ke anak-anaknya, "Kita sudah tidak punya apa-apa." Yang keluar dari mulutnya justru, "Tenang nak, kita masih bisa." Dia tetap senyum, tetap memberi semangat, tetap meyakinkan suami dan anak-anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal dialah yang paling tahu betapa beratnya beban yang sedang dipikul. Purbaya pun begitu. Di tengah tekanan ekonomi global, di tengah kecaman dari sana-sini, dia tetap tampil tenang di depan publik. Tetap optimis, tetap meyakinkan pasar dan masyarakat bahwa Indonesia mampu melewati ini semua. Itu bukan kepura-puraan, itu kepemimpinan. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa melihat itu. Banyak yang mencibir tanpa tahu betapa rumitnya menjaga keseimbangan fiskal sebuah negara sebesar Indonesia. Banyak yang menghakimi dari luar tanpa pernah tahu berapa banyak keputusan sulit yang harus diambil setiap harinya. Kita mudah sekali menyalahkan, tanpa tahu berapa malam Purbaya tidak tidur memikirkan angka-angka itu. Kita sering lupa bahwa emak-emak pun kerap disalahkan, padahal dialah yang paling keras berjuang untuk keluarga. Selama masih ada sosok seperti Purbaya yang cermat, teliti, pantang menyerah, dan tidak pernah berhenti berbenah, saya masih sangat optimis dengan keuangan negara ini. Persis seperti emak-emak kita di rumah, yang tidak pernah menyerah meski tidak pernah cukup diapresiasi.